Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2241 Panjat Tebing. Terhadap pertanyaan Ye Chen, tubuh suci wanita itu tidak menjawab, hanya sudut mulutnya yang sedikit terangkat, dan dia tersenyum aneh, menambahkan sentuhan menggoda dilihat dari ekspresinya, kemungkinan kaisar hantu dan Geidi sudah tua kenalan. Ye Chen sedikit gila, kepalanya bingung, dan dia menderita luka dalam. Orang suci wanita itu tahu rahasianya, tapi dia tidak memberitahunya. Sangat tidak nyaman merasa tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, wanita suci itu bangun, tapi kali ini dia tidak menjemput Ye Chen dan pergi sendirian. Sebelum pergi, dia bahkan melarang Ye Chen, seolah mengatakan, tetap di sini dengan jujur. Kulit Ye Chen gelap, dan untuk beberapa alasan, dia memiliki keinginan untuk memperkosa tubuh suci wanita. Saya datang ke wilayah api dengan sebuah misi, dan saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Orang suci wanita itu menutup mata dan menghilang seketika. Ye Chen berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya. Kaisar Dacu sangat memalukan. Dikatakan bahwa Great Saint Realm tidak lemah lagi. Kemanapun dia pergi, seseorang menekannya. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang, dan santo wanita itu tidak kembali. Dan Tuan Muda Ye yang jenaka telah bergerak di bawah dinding batu di dasar jurang, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, jurang itu terlalu dalam, dan pintu keluarnya terlalu jauh di matanya, seperti cahaya butiran beras. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu menyegelku, aku tidak akan bisa keluar? Ye Chen diam-diam mengutuk, merapikan lengan bajunya, dan memanjat dinding batu. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk memanjat keluar, dan dia hanya bisa memanjat keluar. Basis kultivasinya diblokir. Shen Hai disegel, dan Xianhuo Tianlei juga disegel. Mereka tidak bisa berjalan di langit, tidak bisa mengaktifkan senjata sihir, dan jika mereka ingin keluar, mereka harus merangkak. Rencana Ye Chen masih sangat memotivasi diri sendiri, mencoba keluar dari jurang yang gelap ini sebelum santo wanita itu kembali, dan kemudian menemukan seseorang untuk membuka blokirnya, dan bersembunyi setelah dia selesai. Dapat diandalkan, Ye Dasao penuh energi, seperti kera, dia bergerak dengan licik, satu demi satu kaki, akan selalu ada hari ketika dia akan memanjat, dan cita-citanya masih ada. Dengan cara ini, hari demi hari, Ye Chen tidak pernah berhenti. Tapi dia masih meremehkan kedalaman jurang. Setelah mendaki lebih dari 10 hari, dia masih belum melihat matahari. Entah seberapa jauh pintu keluarnya. Menatap ke atas, jalan keluar jurang masih terang butiran beras. Lebih jauh dari bintang-bintang di langit. Namun, kegigihan Kaisar ke-10 dari Great Chu masih sangat ulet, dia hanya membenamkan kepalanya dan memanjat, dan telapak tangannya membuat lubang di dinding batu yang keras. Dalam sekejap mata, itu 9 hari lagi, Ye Chen mengangkat kepalanya dan terus mendaki. Pada hari ke-15, Ye Chen mengangkat kepalanya lagi, dan terus mendaki tanpa berkata apa-apa. Pada hari ke-29, cahaya butir padi di matanya menjadi lebih besar, dan ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa lagi melihat tanah. Pekerjaan keras mendaki akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Hanya bercanda, 6 reinkarnasi Lao Su datang, bisakah dinding batu menghalangi jalanku? Ye Chen mendominasi, tak kenal lelah, bahkan tidak meminum air liurnya, memanjat ke atas, dan melihat dari sisi lain, dibandingkan dengan dinding batu ini, dia tidak berbeda dengan semut. Juniormu, kamu memiliki cukup ketekunan. Rao Underworld Emperor tidak bisa menahan nafas. Di Huang menggosok alisnya, jika dia bisa mengirimkan suara melintasi perbatasan, dia akan segera memberitahu Ye Chen, jangan merangkak, kamu tidak akan bisa keluar jika kamu memanjat lagi, tetap jujur. Di bawah pengawasan 2 makhluk tertinggi, Ye Chen yang luar biasa mendaki hari demi hari. Melihat pemandangan ini, kedua makhluk tertinggi itu sepertinya sudah saling kenal, seperti dulu, menyaksikan Ye Chen menjalani 6 reinkarnasi. Dibandingkan dengan 6 reinkarnasi, panjat tebing ini memang jauh lebih sederhana. Sayangnya, akhir dari jalan akan membuat orang sangat putus asa. Jika Ye Chen melihatnya, 80% dari mereka akan berteriak marah. Pada bulan Maret, Ye Chen mendaki selama sebulan penuh, dan akhirnya melihat fajar. Dia sangat dekat dengan pintu keluar, dan ketika dia memanjat tebing, langit cukup tinggi untuk diterbangkan burung.
Namun, sesampainya di tepi tebing, seluruh tubuhnya tidak sehat. Pantas saja dia seperti ini, karena duduk di tepi tebing, seorang wanita cantik berjubah hitam, memegang dagunya dengan satu tangan, mengedip padanya. Tersenyum. Itu benar, itu adalah Santo wanita terhebat. Saat dia melihatnya, Ye Chen hampir jatuh lagi. Apakah ini suatu kebetulan? Saya bekerja keras, mendaki selama 3 bulan, bertemu dengan Anda ketika saya keluar, betapa sialnya saya, bukankah Anda pergi jalan-jalan? Tetap berbelanja, terus berlanjut. Mengapa kembali begitu cepat, masih tersenyum padaku, masih tersenyum bahagia? Apakah kamu tidak lelah? Orang suci wanita itu memamerkan matanya yang indah. Lelah. Beristirahatlah saat kamu lelah. Oke. Sudut mata Ye Chen basah, dan rambutnya yang acak-acakan adalah yang paling menarik perhatian, seperti kandang ayam. Dikatakan untuk menyisir rambut. Katakan padaku, di mana pintu masuk ke dunia prasejarah kuno ini? Tanya wanita suci itu. Tuhan tahu. Ye Chen mencengkeram tebing dengan erat, takut jatuh. Aku sangat menyukai mata reinkarnasimu. Biarkan aku mempelajarinya lain hari. Ngomong-ngomong, aku juga membuka segelnya. 2 tubuh suci, 1 pria dan 1 wanita, kalian berbicara obrolan sangat spekulatif. Namun, melihat gambar itu, sangat tidak harmonis. Alasan ketidakharmonisan tersebut adalah karena keberadaan mereka berdua saat ini. Izinkan saya berbicara tentang Santo wanita terlebih dahulu, yang duduk di tepi tebing. Ye Dasao, di sisi lain, berada di tepi tebing, menunjukkan kepalanya keluar. Saat berbicara, dia harus mengangkat kepalanya dan berpegangan erat pada tebing. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh. Ya, dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk memanjat, dan hanya butuh beberapa menit untuk jatuh, mungkin dia akan jatuh sampai ke jalan Huang Kuan, dan kemudian menghabiskan Sup Mengpo. Postur ini, apalagi merasakannya secara pribadi, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat melelahkan. Tidak apa-apa, mengapa kamu kembali tiba-tiba? Senyum Ye Chen lebih jelek daripada menangis, dan dia selalu ingin memanjat, tetapi kaki Santo wanita itu selalu ingin menendangnya. Aku tidak pergi, dan aku hanya duduk di sini dari awal sampai akhir. Orang suci perempuan itu santai, memegang cermin kecil, melihat ke cermin, dan menata rambutnya. Kalimat ini sebanding dengan serangan kritis 10.000 poin. Itu bisa membunuh Ye Chen dalam hitungan detik. Setelah 3 bulan kerja keras, dia tidak pergi sama sekali. Bagaimana kalau membiarkannya naik? Tiba-tiba, keinginan Ye Chen untuk memperkosa dan memperkosa wanita suci menjadi lebih kuat, dan dia terutama ingin bertanya pada wanita jalang ini, berapa banyak waktu yang kamu miliki? Saya mendaki selama 3 bulan, dan Anda menontonnya selama 3 bulan, kami masih bukan keluarga, dan kami masih belum tahu apa itu moralitas. Ledakan. Saat suasana canggung, tiba-tiba terdengar ledakan yang mengguncang area kebakaran. Orang suci wanita itu berdiri dengan berani, mundur dengan 1 langkah, dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, mata Ye Chen berbinar, dan dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan akhirnya memanjat tebing. Orang ini tidak peduli dari mana rumbel berasal, jadi dia lari, angin dan guntur dan kilat sepanjang jalan, dan langsung pergi ke kota kuno terdekat. Dia harus menemukan seseorang untuk membuka blokirnya dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya benar-benar buruk. Dia memasuki hutan yang gelap dan ditangkap. Hal yang konyol adalah bahwa orang yang menangkapnya hanyalah seorang sok bijak, seorang lelaki tua dengan rambut ungu dan setelan rambut hitam jubah tau gelap, mata bersinar dengan cahaya suram. Aku berkata dengan cara lama, aku punya dendam terhadapmu. Ye Chen di bawah, menatap lelaki tua berambut ungu itu, wajahnya sehitam arang, seorang suci yang bermartabat, tubuh suci kuno yang bermartabat, dibawa oleh orang bijak, benar-benar tidak tahu malu, seolah-olah dibawa oleh seseorang, telah menjadi perlengkapan standar Ye Chen. Tidak ada permusuhan. Pria tua berambut ungu itu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Karena kamu tidak memiliki permusuhan, mengapa menangkapku? Alkimia, ini kehormatanmu. Dimengerti. Ye Chen menutup matanya, melirik perut bagian bawah lelaki tua itu, dan bisa melihat lautan pil melalui bulu manusia. Ada api perak yang tergantung di dalamnya, yang merupakan api sungguhan. Dalam hal peringkat, itu adalah yang terendah di antara api sungguhan, dan lebih baik daripada api peri setiap hari. Jelas, ini adalah seorang alkemis jahat, dan dia akan digunakan sebagai seorang alkemis. Ini adalah pertama kalinya, ekspresi Ye Chen menjadi serius dan penuh perhatian. Sejak dia memulai pelatihan, dia telah ditangkap oleh para alkemis beberapa kali, dan benar-benar ada ikatan yang tak terpisahkan. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu jatuh ke sekelompok gunung,
langsung masuk ke tanah, dan memasuki istana bawah tanah. Istana bawah tanah sangat suram. Dengarkan baik-baik, dan Anda bisa mendengar ratapan hantu. Tidak sulit untuk bayangkan alkemis jahat ini harus sering menangkap orang untuk membuat alkimia, ya terlalu banyak makhluk. Ketika dia jatuh, lelaki tua itu tidak sabar, dan melemparkan Ye Chen ke dalam tungku alkimia. Ye Chen juga tenang, duduk dengan mantap, dia memang disegel, tapi dia hampir siap untuk memurnikannya dengan api asli di bagian bawah, tubuh suci kuno tidak dibangun. Dengan kata lain, otak alkemis jahat ini tidak terlalu baik, dia mengambil Ye Chen sepanjang jalan, tetapi dia tidak pernah melihat darah Ye Chen, jadi dia menangkapnya dan melemparkannya ke tungku alkimia, betapa cemasnya itu. Segera, benda lain dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Kali ini yang dilempar bukan manusia, melainkan babi, jenis yang bulat-bulat. Kalau dibilang jantung babi ini cukup besar, sejak dilempar ke dalam melengkung ke belakang dan sebagainya, merobek dacu kaisar ke-10, memperlakukannya seperti kol Cina, mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya. Sudut mulut Ye Chen berkedut keras selama lebih dari selusin kali, saya menangkap orang untuk membuat pil, saya mengerti, dan kemudian melemparkan babi untuk membuat pil, latihan macam apa ini? Segera, banyak ras dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Anjing, domba, sapi, dan tikus tidak membawa sampel yang berat, dan hewan dengan air bersih, memandang Ye Chen, dan meragukan hidupnya lagi. Di tungku alkimia, itu benar-benar hidup. Anjing menggonggong, sapi melenguh, domba mengembik dan ayam berkokok terdengar sepanjang waktu. Mereka yang tahu itu adalah alkimia, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya, mengira itu adalah pertemuan hewan. Saudara-saudari ini optimis, atau dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, mengobrol bersama, beberapa dari mereka masih berjongkok di depan Ye Chen, seperti anjing serigala itu, menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Chen, masih ada seseorang di sini. Yang paling berdedikasi masih babi, mengelilingi Ye Chen dan melengkung dengan penuh semangat. Hal yang paling menyebalkan adalah ayam jantan, berjongkok di atas kepala Ye Chen, berkokok. Ye Chen tidak berbicara, tetapi menunjukkan ekspresi seriusnya lagi. Pada saat ini, dia harus mengerti bahwa lelaki tua berambut ungu itu sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia, dia benar-benar memperlakukannya sebagai binatang. Bahkan orang bijak alkimia pun tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada alkimia ini. Teknik, dan kamu juga hebat, tapi hanya ada api sungguhan, kamu sangat ahli dalam alkimia. Dia tidak hanya berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi dua makhluk tertinggi di dunia bawah juga memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Kaisar ke-10 Dacu memiliki banyak pengalaman, bahkan jika dia dikelilingi oleh sekelompok hewan saat ini, dia tidak dapat menyembunyikan kesombongannya, bakat seperti ini menarik perhatian di mana-mana. Di istana bawah tanah, Danyin telah dilepaskan, dan tanaman obat dicuri satu per satu. Pria tua berambut ungu itu duduk bersila di udara, memanipulasi api dengan pikirannya, dan menilai dari ekspresinya, dia yakin bahwa dia bisa merebus kelompok hewan ini dalam satu panci, dan mengeluarkan pil ajaib yang tiada taranya. Ye Chen tetap diam, mengabaikan sisinya, hanya melihat pria tua berambut ungu melalui tungku alkimia. Dari tubuh lelaki tua berambut ungu itu, dia menemukan sesuatu yang menarik, yaitu sinar asal-usul iblis surgawi, asal-usul iblis surgawi yang sangat aktif, yang mengikis pikiran lelaki tua itu sedikit demi sedikit. Pria tua yang tenang dan tenang itu memiliki ekspresi yang lebih menyakitkan di wajahnya, dan ada pola ajaib di antara alisnya, yang perlahan ditarik, bersinar dengan cahaya magis, yang sepertinya tersembunyi. Dengan baik. Dengan erangan teredam, lelaki tua berjubah ungu itu jatuh ke tanah, memegangi kepalanya di tangannya, berteriak kesakitan, mengikuti serangan balik dari asal setan, matanya yang suram berlumuran darah, dan matanya merah seperti darah. Nafsu tirani energi darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitukah cara dia berubah menjadi iblis? Ye Chen sedikit mengernyit, melihat dengan jelas, menyaksikan bagaimana seorang alkemis berevolusi dari makhluk surgawi menjadi iblis. Oleh karena itu, tebakannya sebelumnya benar, selama siapapun yang menyandang asal-usul iblis surgawi, selama mencapai titik kritis tertentu, itu akan berubah menjadi iblis surgawi, seperti Yan Lao Dao, dan seperti ini ungu lelaki tua berambut, apakah itu raja keberuntungan dan lainnya, atau dia tidak bisa lepas dari bencana ini. Dengan raungan, lelaki tua yang kejam itu membalikkan tungku alkimia. Matanya yang haus darah, penuh dengan pembunuhan, menatap sekelompok hewan, termasuk Ye Chen. Dia bukan lagi makhluk surgawi, tetapi iblis. Tetapi semua makhluk hidup adalah dalam ruang lingkup pembantaiannya. Episode 2242 Transformasi menjadi iblis surgawi. Membunuh.
Membunuh. Membunuh. Pria tua berambut ungu dengan rambut acak-acakan itu sepertinya gila, dia ditangkap dari jauh oleh tangan sihir hitam pekat, wajahnya ganas, dan ada taring yang tumbuh dari mulutnya, bersinar dengan cahaya suram. Ye Chen tampak menakjubkan, dan melarikan diri kembali dengan cepat. Meskipun dia pergi, sapi, anjing, babi, dan domba sengsara, di bawah telapak tangan orang bijak, mereka lebih buruk dari semut. Semua makhluk hidup musnah, dan hanya Ye Chen yang tersisa di istana bawah tanah. Pria tua itu menyeringai, menjilat lidahnya yang merah, dan berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah, memperlakukannya sebagai mangsa. Langkahnya sangat berat sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, tanah akan berdebar. Dia bukan seorang setan, tapi manusia yang berubah menjadi setan didorong oleh asal-usul setan. Ye Chen mundur selangkah demi selangkah, mundur, menoleh dan lari. Ngomong-ngomong, dia juga menyapa 18 generasi leluhur tubuh suci perempuan satu persatu, dasar jalang yang hilang, kamu telah dilarang oleh Lao Su, dan tubuh suciku di tanah suci yang agung sebenarnya dilarang oleh kuasi bijak mengejar dan membunuh, ketenaran kehidupan pertama telah menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh bergema di seluruh istana bawah tanah, dan lelaki tua berambut ungu, yang tidak lagi gila, mengejar dan bertarung sepanjang jalan, tanpa memperhatikan jalan pilar batu di istana bawah tanah dirobohkan satu persatu. Kemudian lihat Kaisar ke-10 Chu, berguling dan merangkak, reputasinya memang terdiskreditkan. Ini tidak bisa disalahkan pada Ye Chen, kecuali tubuh fisiknya, yang lainnya telah disegel menghadapi seorang semi bijak, yang juga seorang semi bijak yang mengubah iblis langit, apakah Anda harus melarikan diri? Anda harus berlari lebih cepat, jika kaki Anda kram, Anda akan dicabik-cabik oleh lelaki tua berambut ungu itu. Merayu, merayu, merayu. Pria tua berambut ungu mengejarnya, menyapu roh-roh jahat yang mengerikan, dan menelan banyak nyawa dalam roh-roh jahat yang berguling-guling, ada hantu-hantu ganas yang melolong, melengking dan ganas, mengganggu pikiran orang. Kecantikan senior. Ye Chen tidak berani berhenti, berteriak sepanjang jalan. Tidak ada jawaban atas panggilannya. Bei Sheng. Ye Chen membuka tenggorokannya dan melolong lagi. Namun, masih belum ada tanggapan. Si Ken. Ye Chen memanggil lagi, terlihat malu. Sayangnya, masih belum ada balasan. Pria tua berjubah ungu mengejarnya, dan datang dengan telapak tangan menyapu. Tuan muda Ye yang cerdas langsung dikirim terbang, menabrak atap istana bawah tanah dan terbang keluar dari tanah. Itu runtuh, tetapi dia tidak melakukannya menderita luka apapun. Memang benar dia dilarang, tapi kekuatan tubuh suci masih ada. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah hancur menjadi abu sejak lama. Engah. Di tengah kerikil terbang, Ye Chen terhuyung, muncrat darah. Seteguk darah ini tidak terluka, tapi marah. Pada hari kerja, semua orang menggantung di depan mata mereka. Pada saat kritis, mereka tidak dapat menemukan siapapun, dan mereka semua kehilangan rantai. Ledakan. Orang tua itu datang kemudian, menginjak gunung, dan menempelkan telapak tangannya ke Ye Chen. Iblis surgawi di alam kuasi sakral masih sangat ganas dengan satu telapak tangan, dan ruang hampa yang rapuh hancur berkeping-keping, sangat sombong sehingga tidak menjadi masalah untuk berada di alam kekaisaran dalam sekejap. Ye Chen mengatupkan giginya, melangkah maju, mengangkat tangannya ke langit, dan dengan paksa menahan cetakan telapak tangannya, tetapi dia juga dihancurkan oleh telapak tangannya, kakinya ditekuk, dan dia sangat terkejut hingga muntah darah. Jika Anda mengatakan Anda adalah seorang kaisar, bahkan jika Anda disegel, bahkan jika Anda tidak memiliki kultivasi dan tidak ada alam, tetapi latar belakangnya masih ada, dalam keadaan ini, Anda dapat memegang telapak tangan orang bijak, dan Anda dapat melihat turun ke langit. Perlawanan Ye Chen membangkitkan guntur dan kemarahan lelaki tua itu, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gumpalan kabut sihir hitam, yang berubah menjadi lautan sihir, menyapu langit dan menelan Ye Chen dalam sekejap. Sekarang, Ye Chen tidak tahan lagi. Kekuatan melahap lautan iblis sangat menakutkan, dan itu menyedot darahnya sepanjang waktu. Menurut postur ini, hanya perlu 3 hingga 5 menit bagi tubuh suci purba untuk ditelan menjadi mumi. Bersenandung. Pada saat krisis, cahaya abadi terwujud di antara alisnya, dan kemudian, segel yang dikenakan oleh tubuh suci wanita itu terangkat dengan sendirinya, dan kultivasi serta alamnya kembali dalam sekejap. Aku akan mengatakannya. Kamu tidak ingin aku mati. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putih, matanya bersinar terang, dan ki serta darahnya yang agung melonjak ke lautan emas, menghancurkan lautan sihir yang gelap menjadi kehampaan. Membunuh. Orang tua itu bodoh dan tak kenal takut, matanya menatap Lei Mang, dan dia bergegas menuju Ye Chen.
Ye Chen mendengus dingin, menjentikkan tangannya sebentar, membuat lelaki tua itu mengantuk. Merayu, merayu, merayu. Lelaki tua itu seperti pembawa arwah pendendam, raungannya bercampur dengan lolongan hantu. Ye Chen tetap diam, dan mengarahkan pandangannya untuk mengintip. Orang tua berambut ungu hari ini persis sama dengan Yan Laodao, dan asal-usul iblis tidak terhapuskan, dengan kata lain, dia adalah iblis yang telah sepenuhnya terkikis oleh asal-usul iblis. Ye Chen tidak punya belas kasihan, dan memusnahkan lelaki tua itu dengan satu telapak tangan. Bagi lelaki tua itu, mungkin melegakan. Alkemis yang melakukan banyak kejahatan harus dibunuh jika dia memusnahkan banyak nyawa. Orang tua itu dimakamkan, hanya menyisakan api asli, yang dibawa ke Danhai oleh Ye Chen. Api asli di bagian bawah juga cerdas, Ye Chen tidak perlu berkedip, dan api peri tidak perlu mengintimidasi dia secara sadar menyatu, dan proses integrasi lebih mulus dari yang dibayangkan. Dengan satu pandangan terakhir, Ye Chen berbalik dan menghilang, langsung menuju kota kuno tempat si tukang berada. Dalam perjalanan ini, An Seng tidak melihat wali perempuan itu lagi, yang membuatnya sedikit lebih penasaran dengan ledakan sebelumnya, dan dia masih sangat ingin memikirkan ekspresi wali perempuan itu. Apakah ada harta aneh yang lahir? Atau, apakah itu pintu masuk ke dunia prasejarah kuno? Ye Chen bergumam dalam hatinya, menggosok dagunya dan merenung, selalu merasa bahwa yang terakhir lebih dapat diandalkan. Menurutnya, satu-satunya hal yang benar-benar dapat menyentuh hati santo wanita adalah pintu masuk prasejarah kuno. Saat berbicara, kota kuno mulai terlihat. Ketika dia kembali setelah beberapa bulan, Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, karena kota kuno itu hancur, dan bau darahnya kental, dan dia masih bisa melihat kabut darah yang bergolak dari jarak jauh. Dengan pemandangan seperti itu, sekilas terlihat jelas bahwa seseorang pasti dalam masalah. Ye Chen datang dari langit, berhenti di kehampaan, dan melihat ke bawah. Sekarang kota kuno ini berantakan, bagaimana bisa menjadi kata yang menyedihkan? Tidak ada istana yang lengkap, dan tidak ada setengah paviliun yang lengkap, runtuh dan runtuh, retak dan retak, jalanan penuh dengan batu bata, ubin, dan puing-puing. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, seolah-olah telah dijarah oleh dewa kematian, berdarah, bahkan dia terkejut. Kesadaran Ye Chen tersebar, dan dia tidak melihat si tukang, gadis Huoyu, atau Bei Sheng. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melakukan evolusi Zoutian dan kembali ke sumbernya. Dalam kegelapan, dia melihat pemandangan yang menyedihkan, seorang gadis berambut merah, memegang pedang patah berlumuran darah, membantai makhluk, seperti iblis, membunuh tanpa mengedipkan mata. Makhluk di kota ini, terlepas dari penggarap, atau makhluk roh, menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen tampak jelek, bagaimana mungkin dia tidak mengenali siapa dia, Bei Sheng. Lebih tepatnya, Bei Sheng, yang dalam keadaan iblis, telah sepenuhnya terkorosi oleh asal mula iblis, dan berubah menjadi iblis, memegang senjata kaisar yang rusak, yang merupakan lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan di kejauhan, sepertinya ada pertempuran besar, dan ada banyak gerakan. Ye Chen mendengarnya dan langsung pergi ke sana. Di jalan ini, sulit untuk menyembunyikan darah, tanah yang luas ditutupi dengan mayat, dan kabut darah menutupi setengah dari kehampaan, semua berkat pemberian Bei Sheng. Terlalu banyak orang terbunuh, tulang menjadi gunung, dan darah dialirkan ke sungai-sungai. Sialan asal-usul iblis. Mata Ye Chen berkedip dingin, dan tinjunya berlumuran darah. Dia tidak pernah menyangka Bei Sheng akan melelehkan iblis itu begitu cepat. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menyegelnya terlebih dahulu. Dia seperti dewa sepanjang jalan, dan dia cukup dekat dengan sumber suara gemuruh. Itu adalah sekelompok gunung, dan orang dapat melihat puncaknya, satu demi satu runtuh, dan kabut darah menyelimuti senja, dan orang dapat dengan jelas melihat Bei Sheng, dengan rambut berwarna darah berkibar, gumpalan merah menyala. Energi dan darah Ye Chen naik, 3 atau 5 di antaranya menyusut menjadi beberapa inci, dan bergegas ke pegunungan. Di pegunungan, ada juga beberapa orang, tua dan muda, banyak dari mereka berlumuran darah, terhuyung-huyung dan tidak bisa diam, si tukang dan wanita Huoyu juga ada di sana, dan mereka juga terluka parah. Pada postur mereka, dia dikejar sampai ke pegunungan ini oleh iblis surgawi Bei Sheng. Tapi saat ini, orang yang melawan Bei Sheng adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Meskipun ia berada di tingkat kuasi imperial, lelaki tua berjubah putih itu sulit dikalahkan Bei Sheng, karena Bei Sheng berada di tingkat putra kaisar, dan tingkat putra kaisar di Great Sein Realm bahkan telah menghancurkan tentara kaisar untuk membantunya bertarung. Tuhan, dihancurkan dan dipukuli oleh Bei Sheng sepanjang jalan, tubuh tuanya berlumuran darah, yang paling mencolok adalah ada lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya.
Ketika Ye Chen tiba, lelaki tua berjubah putih itu berdarah lagi. Bei Sheng tersenyum, menakutkan, seperti kepala iblis wanita, menghunus tentara kaisar yang rusak, memotong sungai peri berwarna darah, yang merupakan kekuatan gaib, mencoba membunuh lelaki tua berjubah putih itu. Ye Chen secepat cahaya, naik ke kehampaan, dengan tangan emasnya melintasi langit, dia menyapu sungai peri berwarna darah dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan lembut, dia mendorong yang putih berjubah orang tua keluar. Tuan Suci. Si tukang melihatnya, matanya berbinar. Ekaristi kuno. Pria tua berjubah putih itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia belum pernah melihat Ye Chen sendiri, tetapi dia mengenali darah Ekaristi, warna emas, dan darah Ekaristi asli. Ketika dia mengatakan ini, semua orang di gunung mengangkat mata dan tampak bingung. Legenda Ye Chen, tubuh suci, telah menyebar ke seluruh langit ratusan tahun yang lalu. Tuan suci dari Istana Surgawi dan Kaisar Chu Agung, ketika iblis menyerang, dia membantai kaisar lebih dari sekali. Dia adalah dewa perang, tak tertandingi di dunia. Dewa perang telah menciptakan terlalu banyak mitos abadi. Sekarang saya bisa melihat orang yang sebenarnya, bagaimana saya tidak terkejut, Ekaristi telah sampai ke wilayah api. Dibandingkan dengan mereka, senyum gadis Bei Sheng itu cukup menyeramkan, dia yang telah berubah menjadi iblis, tidak memiliki kebijaksanaan di matanya, tetapi hanya tirani dan haus darah yang tidak bisa disembunyikan. Melihatnya, hati Ye Chen tiba-tiba sakit, apakah itu masih Bei Sheng yang luar biasa? Bagaimana bisa ada emosi manusia, berubah menjadi iblis, sudah menjadi boneka pembunuh? Tinggalkan tempat ini, kata Ye Chen dengan tenang, kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Ketika orang-orang di bawah mendengarnya, mereka tidak berani menunda, mereka saling mendukung dan mundur dari gunung. Pria tua berjubah putih itu ragu-ragu sejenak, lalu mundur. Dia cukup percaya diri dengan kekuatan tempur Ye Chen. Di pegunungan, hanya Ye Chen dan Bei Sheng yang tersisa. Utara dan selatan saling berhadapan. Yang satu menginjak lautan iblis yang berdarah, dan yang lainnya menginjak lautan emas para dewa. Dapat dilihat bahwa aura Ye Chen sedikit lebih rendah, dibandingkan dengan kultivasinya. Bei Sheng tidak lebih lemah darinya, yang terpenting adalah Bei Sheng telah menghancurkan tentara kaisar, sementara dia hanya memiliki tentara semi-kaisar. Darah yang luar biasa. Bei Sheng tersenyum, menginjak ketiadaan, berjalan selangkah demi selangkah, mengendus darah Ye Chen, seperti gadis serakah, menjilat lidahnya dengan rakus. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Bei Sheng dengan tenang. Dibandingkan dengan Yan Laodao dan para alkemis sebelumnya, Bei Sheng masih memiliki sedikit akal sehat. Setidaknya, dia tahu apa yang enak. Di mata Bei Sheng, dia seperti mangsa, dan vitalitasnya yang melonjak adalah apa yang disebut pesta rakus, yang disukai oleh iblis surgawi, dan Bei Sheng tidak terkecuali. Episode 2243 Kaisar vs Bei Sheng. Ledakan. Bei Sheng menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dan mengayunkan pedang Kaisar Senpo, memotong langit dan menghancurkan bumi. Tubuh Ye Chen seperti naga, melonjak selama 9 hari, 5 jarinya terbuka lebar, telapak tangan emasnya seperti gunung, dan dia melakukan tendangan voli ke arah Bei Sheng, meruntuhkan langit dan menghancurkan puncak gunung. Bei Sheng tersenyum, menjentikkan tangan gioknya dengan ringan, dan dengan mudah memotong cetakan telapak tangan Ye Chen hanya dengan satu pedang, membuka mata ketiga di antara alisnya, dan menembakkan pedang sihir hitam pekat, bertujuan untuk memotong tubuh asli Yuan Shen. Ye Chen menutup mata terhadap ini dan melawan dengan perisai naga. Antara kilat dan batu api, Kaisar Dao Fuxi keluar dalam 99 dan 81 semburan, dan semua semburan itu terhubung, menyegel alam semesta, dan orang suci utara yang baru saja terbunuh terjebak dalam formasi di tempat. Sudut mulut Bei Sheng sedikit terangkat, dan matanya penuh tirani, dia tiba-tiba membuka penampilan iblisnya, dia adalah sosok setinggi 100 kaki, penampilan seorang wanita ilusi, sama seperti dia, dengan darah mengalir, dan bentuk tubuh yang mendominasi persis sama, menghancurkan formasi Fuxi dengan kuat. Formasi itu rusak, Ye Chen mendengus dan mundur, berdarah dari sudut mulutnya. Dia telah meremehkan Bei Sheng. Meskipun dia telah berubah menjadi iblis, latar belakangnya masih ada, bahkan lebih dari sebelumnya. Yang menyusahkan bukanlah latar belakang Bei Sheng, tetapi prajurit kaisar yang hancur. Dengan restu dari Yayasan Bei Sheng, kekuatan tempurnya telah melampaui Dianah, Kaisar Semu Puncak ada di sini, dan sulit untuk menjadi lawannya. Pada saat ini, Bei Sheng telah mengangkangi langit, dan sosok iblis besar itu melambai ke arahnya. Ye Chen terbang ke langit, dan juga mengembangkan tubuh yang mendominasi, 9 pukulan dan 8 pukulan kembali menjadi 1, dan sulit untuk menyesalinya. Ledakan.
Kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, langit retak inci demi inci, dan ada lingkaran keheningan, menyebar ke segala arah kemanapun mereka lewat, puncak gunung yang indah terpotong di tengahnya. Melihat kedua sisi lagi, tinju Ye Chen berlumuran darah, dan tubuh dominan menteri luar negeri hampir hancur. Di sisi lain, gadis Beisheng berdiri diam, tangannya yang diwarnai dengan cahaya sihir digambarkan dengan garis sihir hitam legam, terjalin dengan kekuatan kaisar, dingin dan layu, membawa kekuatan penghancur. Ye Chen menstabilkan sosoknya, menggunakan kremasi abadi untuk melelehkan baju besinya, dan menggunakan guntur surgawi untuk memadukan pedang daunnya. 9 prajurit kuasi kaisar di tubuhnya bergetar, meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan membuka dunia yang kacau. Banyak metode terlarang bergerak bersama, dan tubuh suci emas, seterang matahari yang terik, mendominasi dan memaksa, menyelimuti dunia. Beisheng menyerang lagi, dan wujud asing iblis yang menakutkan itu roboh saat diserang. Ye Chen menyerang secara langsung, dan 8 naga tiba-tiba muncul, mengelilinginya. Naga mengayunkan ekornya dan sangat mendominasi. Mereka sekuat bentuk luar iblis Beisheng, dan mereka juga meledak. Beisheng mundur, bukannya marah, dia malah tersenyum jahat. Ye Chen, yang sedang menyerang, tampak acuh tak acuh. Kali ini, ada satu orang lagi di sampingnya, yang merupakan tubuh jihad Dharma, yang kekuatan tempurnya bahu-membahu dengan dewa, satu kiri, satu kanan, satu pukulan dan satu telapak tangan, semuanya terintegrasi dengan prinsip-prinsip kekacauan, dan menembakkan cahaya kekacauan, dan dua dunia yang kacau bergabung satu, kekuatan mengguncang langit, menyebabkan Beisheng terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Kaisar Fuxi. Ye Chen mendengus dingin, 81 semburan lagi, dan Ling Tian menutupinya. Naga Taiksu terlarang. Tubuh Dharma Jihad juga mengembangkan Taoisme. Beisheng mendominasi, pedang kaisar yang patah berdentang, dan hukum jalan kaisar terbang, membelah langit dan bumi, dan juga menghancurkan Qian dan Kun di bawah pedang ini, menjadi palsu, dan kerapuhannya sedikit menyentuh. Bos, jalang ini agak galak. Jihad Dharma Bodhi batuk darah. Ye Chen terdiam, dan sudut mulutnya berdarah karena syok. Bukan Beisheng yang ganas, tapi senjata kaisar yang rusak. Di depannya, apa yang disebut tentara kuasi imperial jauh dari cukup untuk lihat. Beisheng hari ini telah membunuh kekuatan senjata semi-dewa puncak, tetapi pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat melakukannya. Dengan angin bertiup lembut, Beisheng telah membunuhnya dalam sekejap, dan serangannya merupakan keterampilan membunuh yang hebat. Ye Chen dan tubuh Dharma bergerak bersama, menyerang kiri dan kanan, dan bekerja sama secara diam-diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan lagi, dan gunung-gunung yang membentang mengalami bencana besar, karena pertempuran 3 orang, puncak gunung sering runtuh, dan batu-batu yang pecah beterbangan, dan mereka juga berlumuran darah, sebagian besar milik Ye Chen dan tubuh Dharma. Semua orang di luar gunung mundur, wajah mereka pucat, takut terpengaruh, mereka jelas adalah 3 orang suci agung, tetapi mereka menunjukkan kekuatan Kaisar Semu, keduanya adalah monster yang menentang surga, terlalu menakutkan. Leluhur tua, gadis iblis itu. Terlalu banyak orang memandang lelaki tua berjubah putih itu. Jika saya tidak salah, itu seharusnya Sage Utara Suan Huang. Pria tua itu merenung. Sangat bagus, bagaimana kamu berubah menjadi iblis surgawi? Dengan dukungan tentara kaisar yang hancur, tubuh suci mungkin bukan lawannya. Kata-kata yang mengkhawatirkan datang dan pergi, pertempuran ini tidak adil sejak awal, dan Ye Chen akan kalah dari senjata kaisar. Dari semua orang, tatapan si tukang adalah yang paling menentukan. Sebagai penduduk asli Gritchu, dia cukup percaya diri pada kaisar. Ini adalah semacam kepercayaan yang ditanamkan ke dalam jiwa. Bahkan kaisar agung pun bisa dibantai. Kaisar ke-10 dari Gritchu, An Neng, dikalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah diskusi, fluktuasi besar dalam pertempuran bahkan lebih besar. Sekelompok gunung telah diratakan dengan tanah karena 2 pertempuran. Banyak penglihatan menakutkan terjalin dan terwujud, menutupi langit. Ye Chen agak sengsara, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Tubuh Dharma bahkan lebih buruk, banyak tempat telah diekspos, bukan karena mereka berdua tidak dapat melakukannya, tetapi pihak lain terlalu kejam, senjata kekaisaran yang rusak sangat penting, dan itu membuat orang merasa tidak berdaya. Menjadi gila. Beisheng jauh lebih baik, dikelilingi oleh cahaya ajaib, setan yang mengamuk, tidak hanya diberkati oleh senjata kekaisaran yang rusak, tetapi juga kekuatan misterius di tubuhnya, kuno dan menakutkan, yang berasal dari asal setan, terus memberikan kekuatan, tampaknya tidak ada habisnya. Mereka bertiga bertarung tidak kurang dari ratusan ronde, bahkan Ye Chen kehabisan energi dan darah,
dan bahkan tubuh Dharmanya pun habis, tetapi dia beruntung, tidak hanya memiliki banyak energi dan darah, tetapi pertarungan menjadi semakin megah. Bos, ada kekuatan misterius yang diam-diam membantunya, kata tubuh Dharma melalui transmisi suara. Aku bisa melihatnya. Ye Chen berkata dengan tenang, menyipitkan matanya sedikit, tubuh Dharma dapat melihat bahwa, sebagai dewa, bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa itu adalah kekuatan yang disediakan oleh asal mula iblis, yang menjaga Bei Sheng bertarung dalam waktu yang lama. Menurut ini jika pertarungan berlanjut, jika mereka tidak dipukuli sampai mati, mereka juga akan dihabisi sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah istirahat sejenak, Bei Sheng bergerak lagi, tenggelam dalam senyum menggoda, meskipun dia tidak besar, langkahnya kecil, tetapi langkah itu sangat berat, setiap kali dia jatuh, dia menginjak tanah dan bergetar, dan dia menjilati lidahnya lagi, mata tirani dan haus darah, tidak bisa menyembunyikan keserakahan, dan pedang pembunuh di tangannya meneteskan darah emas, semuanya milik Ye Chen dan tubuh Dharma, dan roh jahat itu sangat berat. Bos, ambil senjata kekaisarannya. Tubuh Dharma mendesis dan menyerang seketika. Bei Sheng tersenyum, dan menarik keluar sungai peri dengan pedang, menebas ke arah tubuh Dharma jihad. Ye Chen memarahi dengan ringan, dan melemparkan metode pengurungan rahasia pada Bei Sheng melalui ketiadaan. Meskipun larangan ini hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup bagi tubuh Dharma untuk menghindari pedang pengetahuan Bei Sheng. Tubuh Dharma yang cerdas bergegas maju dan memeluk Bei Sheng, menghabiskan seluruh kekuatannya. Masih dalam sekejap, Ye Chen membunuh lengan giok Bei Sheng dengan pedang, memegang lengan pedang kaisar yang patah, jatuh dari langit, senjata kaisar meninggalkan tubuhnya, dan momentum Bei Sheng anjlok. Lalu, ada ledakan. Engah. Ye Chen menyemburkan darah dan berguling, hanya karena tubuh Dharma meledak. Engah. Bei Sheng juga menyemburkan darah, dan meledakkan dirinya sambil memegang tubuh Dharmanya, dan semua kekuatan diarahkan padanya, meledakkannya dan terbang lebih jauh dari Ye Chen. Semuanya dalam sekejap mata, tubuh Dharma menghilang, tetapi pembuangannya cukup berharga, tidak hanya Bei Sheng yang terluka parah, tetapi juga mengambil senjata kaisar yang rusak. Ledakan. Di kehampaan di timur, Ye Chen menghentikan sosoknya, lalu melambaikan tangannya untuk membentuk formasi kaisar Dao Fuxi lagi, tapi kali ini bukan Bei Sheng yang menyegelnya, tapi lengan Bei Sheng, lebih tepatnya, yang dipegangnya. Senjata kaisar yang patah lengannya telah dipotong oleh pedangnya sebelumnya, tetapi sebelum mendarat, ia dipenjara di udara oleh formasi kaisar Dao Fuxi, agar tidak kembali ke sisi Bei Sheng lagi. Jangan katakan itu, Bei Sheng Zhen menyebutnya. Senjata kekaisaran yang rusak berdengung, selalu berusaha menerobos Fuxi, jalan kaisar, dan bergegas tanpa pandang bulu dalam formasi. Bersenandung. Kuali kekacauan terbang keluar dan menggantung di atas formasi, dan karakter Dunjia Tian di atasnya terbang satu persatu, diiringi dengan suara Dao besar, dan mengatur diri mereka sendiri, menstabilkan kaisar Dao Fuxi. Untuk pertama kalinya, wajah Bei Sheng lebih ganas. Saat ini, dia cukup menakutkan, dengan rambut acak-acakan, dan matanya yang seharusnya tajam, gelap dan penuh kekuatan sihir. Jika Anda melihatnya lebih jauh, Anda akan merasa seperti ditelan oleh mereka. Seperti hantu, dia langsung menuju formasi Fuxi di Jalan Kaisar, mencoba menghancurkan formasi dan menarik kembali senjata kaisar yang rusak. Ye Chen mendengus dingin, bagaimana dia bisa mewujudkan keinginannya, dan bergerak satu langkah menjauh, menghalangi jalannya, 9 jalan 1, 8 hutan belantara, sangat mendominasi, meledak menembus langit yang luas. Engah. Bei Sheng berdarah, dan tidak ada senjata kekaisaran yang rusak untuk menghiburnya, dia jauh dari lawan Ye Chen, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen datang lagi, menutupi langit dengan telapak tangannya, membuatnya terhuyung-huyung. Membunuh. Raungan ini datang dari mulut Bei Sheng, tetapi dia tidak mengatakannya, tetapi itu berasal dari asal mula iblis, yang mengamuk, memenuhi seluruh tubuhnya, dan memberikan kekuatan yang menakutkan. Itu hanya menopang telapak tangan Ye Chen, Rao Ye Chen He begitu kuat sehingga dia juga terguncang dan mundur. Ye Chen tidak percaya pada kejahatan lagi, dia mengambil satu langkah untuk berhenti, dan menyerang lagi, dia ingin mengasihani aroma dan menghargai batu giok, tetapi melihat Bei Sheng melawan seperti ini, dia tidak membiarkan tangannya menjadi lembut, dan pukul dia sampai mati. Raja Chu yang berdedikasi, yang menunjukkan kekuatannya, menggertak dirinya sendiri di depan Bei Sheng. Ditipu oleh tubuh suci kuno adalah mimpi buruk. Yang disebut mimpi buruk ini adalah Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Faktanya persis sama, tanpa dukungan dari tentara kaisar yang hancur, Bei Sheng ditekan dan dipukuli sepanjang jalan, gambarnya berdarah, darah hitam pekat menodai langit, dan sulit untuk menahan serangan orang suci.
Tubuh. Melihat pemandangan ini, si tukang dan yang lainnya merasa aneh. Bayangkan saja, betapa menggoda pemandangan itu jika tubuh suci kuno yang mendominasi dan sunyi menangkap seorang gadis dengan palu peledak, dan berkat ketidakhadiran orang-orang dari suku Jiuli, jika tidak, mereka akan sangat marah. Ini juga berkat fakta bahwa Bei Sheng mengubah iblis, dan dia tidak memiliki kewarasan manusia. Jika dia bangun saat ini, dia akan sangat sedih. Apakah pantas memukuli gadis muda seperti ini? Tepat, ini akan menjadi jawaban Tuan Muda Ye. Jika itu benar-benar Bei Sheng, dia tidak akan bertarung seperti ini, tetapi jika itu adalah iblis, maka lain cerita, jika Anda tidak menaklukkannya, Anda akan menjadi tidak jujur dan selalu ingin membunuh makhluk hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu adalah ledakan menggelegar lainnya, seperti gerakan yang luar biasa. Di bawah perhatian dunia, Kaisar ke-10 dari Great Chu mengalahkan Bei Sheng dari langit di utara ke hutan belantara di selatan sepanjang jalan, dia ditemani oleh darah iblis Bei Sheng. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, dan Bei Sheng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat suara gemuruh mereda, pertempuran pun berakhir. Bei Sheng dikalahkan, dan diberkati dengan ribuan segel oleh Ye Chen, tergantung di udara, tidak bisa bergerak, tetapi ingin menerobos segel, tapi sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan itu, jadi dia hanya menatap Ye Chen. Matanya penuh tirani, ada sentuhan kebencian dari iblis. Ye Chen berdiri diam. Dia tidak akan membunuh Bei Sheng, iblis terkutuklah yang melakukan pembunuhan, dan pelakunya juga adalah iblis. Lagi pula, Bei Sheng, termasuk dia, semuanya adalah korban. Kembalikan nyawa anakku. Suara pembunuhan ada di mana-mana, dan terlalu banyak orang datang langsung ke sisi ini dengan pedang pembunuh di tangan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah kerabat yang dibantai oleh Bei Sheng dan datang untuk membalas dendam. Dia bukan Bei Sheng, dia iblis, kata Ye Chen ringan. Membunuh untuk hidup itu dibenarkan. Suara-suara marah dari segala arah penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan wajah mereka dipenuhi dengan darah dan air mata, dan mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Dalam 1 tahun lagi, saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan mengumpulkan Bei Sheng ke dalam Chaos Cauldron. Itu kalimat yang sama, Bei Sheng juga penerima anak, bagaimana dia bisa dibunuh? Tanpa menunggu semua orang menjawab, dia menghilang dalam sekejap, dan apa yang disebut pengakuan, dia pasti akan memberikannya, tetapi tidak pada saat ini, setidaknya biarkan dia menemukan sumber asal-usul iblis terlebih dahulu. Episode 2244 Melihat Makam Kuno lagi. Pelarian Ye Chen mengejutkan para biksu yang mencari balas dendam, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam. Jelas bahwa Ekaristi adalah untuk melindungi Bei Sheng, yang agak rumit. Dengan kata lain, jika Anda ingin membunuh Bei Sheng untuk membalas dendam, Anda perlu biarkan Ye Chen turun dulu. Dia adalah Kaisar Great Chu, dewa perang yang telah membantai Kaisar, dan dia mengucapkan kata-katanya. Si tukang meninggalkan kalimat, dan menarik wanita itu menjauh dari Huo Yu, punggungnya sangat tinggi dan lurus, terutama kata-kata, Kaisar Agung Chu, yang tidak bisa disembunyikan perubahan, itulah kenangan akan kampung halaman. Keduanya berangsur-angsur menjauh, di belakang mereka gelombang biarawan terdiam. Kaisar Dacu bukan sekedar nama, tapi juga simbol, mereka percaya tanpa syarat bahwa apa yang dikatakan Ye Chen, harus ada penjelasan untuk Ekaristi di tahun depan. Perjalanan pulang penuh dengan kesedihan. Tanah luas yang dipenuhi mayat diiringi dengan suara ratapan. Di sini, Ye Chen terbang jauh-jauh, menemukan kota kuno manusia, dan jatuh ke dalamnya. Di taman kecil di kota, Ye Chen memasang pesona, dan kemudian melepaskan Bei Sheng. Bei Sheng telah tertidur lelap. Di mata Ye Chen, dia cukup mempesona dalam wujud iblis. Dia adalah Bei Sheng dari Xuan Huang, putri suku Jiuli, tetapi karena asal-usul iblis, dia telah berubah menjadi iblis. Orang tidak bisa tidak merasa sedih. Tanpa mengetahui akar penyebabnya, wanita luar biasa ini akan menjadi debu sejarah dalam keadaan linglung. Adapun senjata kekaisaran Bei Sheng yang rusak, itu digantung di kuali kekacauan. Sebelum itu, Bei Sheng jatuh ke dalam iblis surgawi, dan itu juga diracuni. Sekarang, Bei Sheng ditekan, dan tentara kaisar yang bobrok kembali sadar, tetapi mereka bersenandung dan gemetar, tentara kaisar yang perkasa dikendalikan oleh iblis surgawi. Ye Chen bisa merasakan murka senjata kaisar yang rusak, jadi mengapa bukan dia, kemarahan yang tidak dapat disembunyikan dan mengerikan memenuhi hatinya. Kemarahan semacam ini diarahkan pada iblis surgawi, yang menggunakan metode ini untuk menyebabkan kekacauan di surga. Dia tidak bisa membayangkan betapa tragisnya pemandangan langit dan manusia yang saling membunuh dalam waktu tertentu di masa depan. Malam datang dengan tenang.
Kota kuno itu tenang dan damai, dan mungkin musim perayaan lagi, dan setiap rumah tangga digantung dengan lentera merah. Selama 3 hari penuh, Ye Chen tidak keluar dari taman kecil, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya terus berdarah. Dalam 3 hari terakhir, dia menggunakan evolusi Zhou Tian lebih dari sekali, mencoba menyimpulkan asal setan. Namun, karena kekurangan kekuatan, dia mengalami reaksi yang mengerikan. Pada siang dan malam keempat, dia pergi diam-diam, dan memberkati Beisheng dengan ratusan segel. Pada malam hari, dia mengenakan jubah, dan kembali menjadi turis, menghantui kota-kota kuno sesuai dengan rute yang direncanakan sebelumnya. Huo Yu pasti datang ke tempat yang tepat selain si tukang, memang ada reinkarnasi lainnya. Pada hari ke-9, Ye Chen menyeberangi sungai Xiongjiang dan langsung pergi ke kota kuno berikutnya. Sambil berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat matanya, menatap Misty, dan dia bisa melihat penglihatan bencana, dan seseorang kembali, tetapi itu bukan dari surga, tetapi dari prasejarah. Mengenai hal ini, dia tidak lagi terkejut dengan hal itu, dan dia pada dasarnya yakin bahwa ini adalah konspirasi, jika tidak, mengapa yang dimakamkan semuanya adalah makhluk surgawi? Mengapa yang kembali semuanya adalah manusia prasejarah, dan di antara mereka, pasti ada menjadi tangan besar yang tak terlihat, mengutak-atik semua ini dalam kegelapan. Kegilaan bencana menyebabkan terlalu banyak kerugian, mempengaruhi semua surga di 10.000 wilayah, dan wilayah api tidak terkecuali. Ye Chen menjelajahi sebagian besar area api, kecuali lelaki tua berjubah putih, dia tidak pernah melihat kuasi kaisar kedua. Tidak heran jika Beisheng memberontak, tidak ada kuasi kaisar lain yang membantu dalam pertempuran, dan sebagian besar mereka dimakamkan di Yingji. Di kota kuno yang luas, Ye Chen berhenti, menemukan kedai teh, memesan semangkuk teh tua, tidak melepas jubahnya, hanya melirik ke samping, melirik ke restoran seberang, ada seorang pemuda berambut putih, duduk dan minum, dia sepertinya tidak suka berbicara, dan duduk sendirian di sudut. Tidak ada orang yang bereinkarnasi di kota ini, tetapi ada Yingji. Pemuda berambut putih yang minum sendirian adalah Yingji, dewa ke-6. Sulit untuk menyembunyikan perubahan hidup sebelum bencana. Para jenderal dewa di bawah kursi di Zun semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka berani berjalan di bawah di Zun di Jie, yang menunjukkan betapa menakutkannya jenderal dewa ke-6 itu. Susi merasakan seseorang sedang menonton, Hua Qingluo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke sini. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Tanpa sadar, dia menarik jubahnya untuk menutupi wajahnya sepenuhnya. Meskipun nasib Hua Qingluo sulit, dia tidak dapat mengganggu dirinya sendiri. Hanya masalah waktu sebelum dewa kembali. Setelah semangkuk teh, Ye Chen pergi diam-diam. Di bawah bulan, punggungnya sepi dan suram, dia memanggil sepanjang jalan, memanggil santo wanita, berharap dia kembali, senior wanita yang menembus langit dan bumi harus tahu lebih banyak tentang asal-usul iblis, mungkin dia bisa diselamatkan Northset. Sangat disayangkan tidak ada respon dari tubuh suci wanita, atau dengan kata lain tidak berada di wilayah api. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam, dan waktu bulan Maret berlalu begitu saja. Pada malam yang tenang, Ye Chen, yang telah melakukan perjalanan jauh, menetap di depan sebuah kota kuno. Kota kuno ini akan menjadi perhentian terakhirnya di wilayah api. Meski sudah malam, kota kuno itu masih ramai. Ye Chen melangkah masuk, tidak melihat kemakmuran dunia, tetapi tidak dapat membantu menurunkan matanya, menyipitkan matanya sedikit, melihat melalui tanah, melihat ke tanah, tanahnya gelap, ada sebuah makam kuno, itu sangat besar, bahkan lebih dari yang ada di tanah. Kota, yang membuatnya sangat penasaran dengan orang-orang yang terkubur di makam kuno. Pertempuran itu terlalu besar. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia melarikan diri ke tanah dan menyelam puluhan ribu kaki sebelum dia benar-benar mendarat di pintu gerbang makam. Pintu makam kuno itu besar dan berat, terukir dengan pola peri kuno, dan ada segel di tengah pintu. Entah kenapa, melihat pintu makam ini, Ye Chen merasa cukup familiar. Ya, sangat familiar, sangat mirip dengan makam kuno tempat Ming Jue berada. Senior, aku telah menyinggungmu, kata Ye Chen, dengan 9 pukulan dalam 1 pukulan, dia meledak ke arah pintu makam. Engah. Darah emas memercik seperti kekuatan tubuh suci kuno, dan kepalan tangan Ye Chen meledak karenanya. Di sisi lain, pintu makam kuno berhenti, dan darah suci yang ternoda diserap oleh pintu makam. Ye Chen memadatkan tinjunya lagi, memanggil tentara kaisar yang hancur, kekuatan tempur puncaknya ditampilkan seketika, dan dia menghancurkan langit dengan pedangnya, dan menebas ke arah pintu makam. Paung! Hanya ada dentang, dan pedang menyala di pintu makam, tetapi gagal membukanya.
Di sisi lain, Ye Chen terguncang dan menoleh ke samping, matanya penuh keterkejutan, dengan restu dari kaisar yang hancur tentara, dengan kekuatan tempurnya, cukup untuk membunuh kaisar semu di puncak, tetapi dia tidak dapat menembus pintu makam. Mungkinkah kaisar dimakamkan di dalam? Mata Ye Chen cerah dan gelap, dan pedang puncaknya bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun di pintu makam, dengan kata lain, ada kekuatan misterius dan menakutkan yang menjaga makam kuno, bahkan tentara kaisar hampir tidak dapat memecahkannya. Buka, apalagi prajurit kaisar yang rusak. Tidak heran jika tidak ada jejak Yin, jadi itu harus disegel di dalam makam. Gumam Ye Chen pelan, mengungkapkan beberapa petunjuk. Sejak dia datang ke sini, tidak ada aura yang terungkap di dalam makam, dan itu semua ditutupi oleh kekuatan misterius itu. Dia tidak menyerang lagi, dan akan sulit untuk menerobos jika dia menyerang lagi. Dia hanya pindah ke pintu makam, matanya bersinar terang, mengintip keluar dengan mata reinkarnasi yang memproklamirkan dirinya. Hal yang memalukan adalah mata reinkarnasi juga malu untuk melihat melalui pintu makam, dan mereka mengalami reaksi balik, dengan darah menetes dari sudut mata kiri dan kanan. Kali ini, Ye Chen kehilangan kesabaran. Memang benar bahwa hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Ada makam kuno yang tersembunyi di area api kecil, yang membuatnya, tubuh suci kuno dari tanah suci yang agung, satu demi satu. Mengempis. Selamat tinggal. Ye Chen terbatuk, menoleh dan pergi. Ye Chen, apakah itu kamu? Tiba-tiba, sebuah panggilan datang dari makam. Mendengar ini, Ye Chen Huo berbalik dan melihat ke pintu makam dengan heran, Bai Zi. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen tersenyum datar, dengan ekspresi aneh. Tepatnya, dia bingung. Dia tidak menyangka murid kaisar ada di makam. Hari ini, sudah 170 tahun, Bai Zi hari ini persis sama dengan Ming Jue sebelumnya, dia tidak tahu misi apa yang ditugaskan Ming Di dan Di Jun kepada mereka, itu sangat misterius. Terlihat bahwa Ming Jue telah berlalu. Bai Zi tersenyum lembut. Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan itu seperti kamu. Ye Chen duduk, mengambil sepanci anggur, dan bertanya dengan samar, berapa lama aku akan tinggal di kuburan? Butuh beberapa waktu untuk mencapai alam semesta. Di dalam makam, Bai Zi mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, kembali dengan bosan, tampaknya meskipun dia berada di dalam makam, dia masih mengetahui beberapa hal tentang dunia luar, seperti invasi iblis surgawi, dan menginjak-injak medan api kota kuno ini juga tidak terhindar berada di makam kuno bawah tanah, ia memiliki induksi sendiri. Apa yang kalian berdua lakukan? Ye Chen akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kamu tidak bisa mengatakannya. Bai Zi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen meringkuk bibirnya, semuanya sangat misterius, perasaan disimpan dalam kegelapan benar-benar tidak baik, karena Bai Zi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya lagi, dia tidak bisa menebak apa yang terjadi. Kaisar Hades dan rencana Kaisar jelas bahwa misi Ming Jue dan Bai Zi jelas tidak mudah. Membosankan, ayo pergi. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, melambaikan tangannya dengan punggung menghadap ke pintu makam. Ada harta karun di makam, bagaimana kalau aku mengambilkan untukmu? Bai Zi tertawa. Apakah ada api sungguhan? Ye Dasao yang jenaka berbalik dengan tampan, dan berbalik untuk kedua kalinya, menggosok tangannya dan tertawa, ketika Pluto dan rombongannya, Ming Jue memberinya banyak karakter Dunjiatian, dan juga memasuki makam kuno, tidak ada harta. Tidak ada api sungguhan, tapi ada beberapa karakter Dunjiatian. Bai Zi tersenyum dan menjentikkan tangannya dengan ringan. Segera, saya melihat karakter emas melewati gerbang batu dan tergantung di depan Ye Chen. Jumlahnya ratusan, semuanya emas, dan mata Ye Chen juga emas. Bersenandung. Sebelum Ye Chen melangkah maju, Chaos Cauldron bergegas keluar, dan tidak ada yang tersisa, dan mereka semua diculik. Itu benar, kata Ye Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat berbicara, benda lain terbang keluar dari makam, itu adalah sebuah bedak. Ye Chen mengambilnya dengan jentikan tangannya, dan dia bisa melihatnya sekilas, itu adalah sehelai rambut wanita dengan wewangian wanita, tidak sulit untuk menebak bahwa itu milik Bai Zi. Di dunia para biksu, ada legenda tak tertulis bahwa sehelai rambut biru pada seorang wanita adalah benang merah pada lelaki tua itu, yang disebut janji cinta. Jangan membuat masalah, aku punya istri. Ye Chen terbatuk, berbicara dengan benar. Mengapa kamu berkulit tebal? Aku tidak mengatakan itu untukmu, Bai Zi Bai meliriknya. Ini memalukan dalam huruf kapital. Bawa ke Tian Suo. Aku akan mengatakannya. Aku sangat baik memberikanmu bayiku, jadi aku membiarkanmu memberikannya padaku. Ye Chen menghela nafas dan mengkliknya lidah, dan memasukkan tas penyimpanan sachet, aku mengenal Tian Suo dengan baik, kaisar dari keluarga Suangmu.
Dia tidak setampan aku, mengapa kamu jatuh cinta padanya? Itu tidak masuk akal. Memegang Chaos Cauldron. Dia berjalan pergi dengan tergesa-gesa. Perjalanan ke tanah api ini tidak sia-sia. Ada kenalan di mana-mana, dan peluang di mana-mana. Melihat bagian belakang Ye Chen pergi, Bai Zi terdiam, dan pada titik tertentu, dia mengangkat matanya sedikit, melihat kehampaan halus, seolah-olah dia bisa melihat Gunung Jieming melalui dua dunia manusia dan dunia bawah. Seperti dia, hantu Pluto juga melihat ke atas. Ada jejak kesedihan dalam ekspresi mereka berdua, mereka pasti mengerti bahwa misi mereka akan berakhir pada saat mereka menjadi dua murid tertinggi. Episode 2245 saya memiliki. Di tengah malam, Ye Chen keluar dari tanah, dalam suasana hati yang baik, melihat ke dalam kuali yang kacau, dan terbang di lautan dewa karakter Dunjia Tian yang baru ditambahkan cukup suka berteman, dan semua orang tahu satu sama lain dengan baik itu terukir di tubuh kuali, bersinar cahaya keemasan, kuali kacau yang dipantulkan menjadi semakin luar biasa. Menutup matanya dari Shanghai, Ye Chen melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh kota kuno. Setelah pemindaian cepat, matanya tajam, dan dia melewati kerumunan yang ramai dan memasuki sebuah restoran di kota ini, tidak hanya ada orang yang bereinkarnasi, tetapi juga orang yang harus dirampok. Bisnis restorannya tidak terlalu bagus, sepi dan hanya ada sedikit peminum. Ye Chen memiliki tujuan yang sangat jelas. Dia melihat ke meja anggur di dekat jendela. Ada dua orang duduk berhadapan, minum dengan gembira. Salah satunya adalah orang yang bereinkarnasi dengan tubuh bulat dan cukup gemuk. Jika Anda mengambil melihat lebih dekat, itu bukan Xiong Dasan. Orang-orang dari keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, jika Xiong ada di sini, Anda harus memanggilnya paman kedua, yang berseberangan dengan Xiong Dasan juga seorang kenalan, yaitu Ying Jieren dari Dachu, yang masih seorang kaisar, dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, yang tidak bisa disembunyikan adalah aura yang mendominasi, raja perang yang harus dirampok tidak diragukan lagi. Ye Chen menggosok dagunya dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ying Jieren dan orang yang bereinkarnasi duduk di meja yang sama, keluarga tetua Xiong dan Kaisar Chu yang hebat, dan mereka masih minum dengan gembira. Rekan Taois. Pemilik restoran menghampirinya sambil tersenyum. Sajikan anggur, kata Ye Chen, mencari meja anggur secara acak. Perilaku pemilik restoran masih sangat ceroboh, tetapi anggur umumnya tidak buruk, tidak heran bisnisnya sepi. Saya tidak tahu mengapa Zhan Wang dan Xiong Dasan datang ke sini untuk minum. Ye Chen menurunkan jubahnya dan mengintip secara diam-diam. Dia telah menghitung nasib Raja Perang, dan itu memang cukup sulit. Dia selamat dari invasi iblis surgawi dan bencana, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Umumnya ngomong-ngomong, hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke singgasananya. Meskipun sudah larut malam, Raja Zhan dan Xiong Dasan tidak berniat untuk pergi sama sekali. Semakin banyak mereka minum, semakin bersemangat mereka. Meskipun anggurnya buruk, harganya murah. Satu demi satu, guci anggur ditumpuk tinggi. Setelah sekian lama, peminum lain datang, dia adalah seorang pemuda dengan mulut tajam dan pipi monyet. Rekan Taois, apakah kamu menginginkan bayi? Pria muda itu merasa tidak percaya diri, hanya duduk, dan mengeluarkan gulungan gambar dari tangannya, lalu menyebarkannya secara misterius. Ye Chen meliriknya, dan benar-benar ingin membunuh pemuda itu dengan seteguk anggur. Benar, itu adalah gulungan gambar tentang dia, dan gambar dalam gulungan itu sangat menarik. Dia, yang diremajakan, adalah digendong oleh Xiong dan sekelompok talenta berkumpul untuk memainkan kontol bocah laki-lakinya. Tubuh suci kuno yang asli, seluruh 10.000 wilayah, aku memilikinya sendiri. Pria muda itu tertawa. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya menjadi hitam, itu benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Gulungan gambar yang dijajakan Mokin di Xuan Huang sebenarnya telah menyebar ke domain api, dan sebagian besar domain lain juga memilikinya. Adapun bagaimana itu ditransmisikan, metode tentu saja, ada banyak, dan ada hubungan antara semua domain. Misalnya, kontrak psikis antara biksu dan makhluk roh dapat disalin tanpa batas waktu selama satu salinan diteruskan, untuk membuat uang. Perbedaan. Bagaimana, apakah itu bayi? Pria muda itu mengedipkan mata, berkata, dan membuka tas penyimpanan, memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat ke dalam. Itu tidak cukup bagi kami memiliki lebih banyak, edisi terbatas. Setelah mengatakan itu, pemuda itu keluar dari Barlow, terbang jauh-jauh dari kota kuno. Pemilik restoran memperhatikan pemuda itu keluar, bahkan Zhan Wang dan Xiong Dasan, yang sedang minum, mau tidak mau lihat ke samping. Ada apa dengan ini, pemarah yang begitu besar? Ye Chen terlihat seperti orang normal,
minum dengan santai, menunggu Zhan Wang dan Xiong Dasan pergi. Sayang sekali dia masih meremehkan kegigihan mereka berdua, mereka minum tanpa henti, dan pemilik restoran yang direbus sedang berbaring di meja dan tertidur. Dia juga bosan, mengistirahatkan dagunya di satu tangan, memperhatikan mereka berdua berbicara omong kosong, dan secara sadar memberi mereka suntikan, Mereka berdua bujangan, jika ada istri yang masih minum di sini, kembalilah segera ada apa dengan rumah. Tiba-tiba, angin semerbak bertiup, dan Ye Chen merasakan matanya berkedip, dan melihat seseorang duduk di seberangnya, ditutupi jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata indah yang tenang, itu adalah seorang suci wanita. Senior, aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Ye Chen tersenyum, mengangkat kendi, dan mengisi gelas untuk santo wanita, tipikal kesopanan. Orang suci wanita itu tersenyum, menyesap anggur, dan kemudian memuntahkannya, itu sangat tidak bisa diminum. Dia berubah menjadi iblis, tetapi ada cara untuk membalikkannya. Ye Chen memanggil Chaos Cauldron, yang sebesar telapak tangan, dan dia memegangnya di tangannya, dan orang suci utara, iblis itu, disegel di dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memilikinya? Jadi bagaimana jika kamu tidak memilikinya? Kata santo wanita itu dengan santai. Senior, tolong selamatkan dia. Aku hanya tertarik pada pintu masuk dunia prasejarah kuno. Zhan Wang dan Xiong Dasan sudah bangun, tetapi mereka berhenti minum, lalu bagaimana dengan pertarungannya? Yang satu memaki, yang lain menggertak, saking terkejutnya hingga pemilik restoran buru-buru melangkah maju untuk membubarkan perkelahian. Gulungan. Keduanya kehilangan kesabaran dan melompat keluar dari restoran dari jendela satu demi satu, melihat postur tubuh mereka, mereka ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan bertengkar hebat. Ye Chen bangkit untuk mengejarnya, tetapi didorong kembali ke posisi semula oleh santo wanita. Tuan muda Ye yang jenaka mengeluarkan cahaya ingatan peri dan mengikuti Xiong Dasan. Kemudian, mendengar teriakan, dia terbang ke Xiong Dasan di udara, dan dengan teriakan, dia jatuh dari langit lagi, menghancurkan tanah dari lubang besar, memeluk kepalanya dan meraung, ekspresi kesakitannya tak tertahankan. Yang paling bingung adalah Zhan Wang, plot macam apa ini tentang pertarungan yang disepakati. Tidak lama kemudian, suara ratapan bergema di sepanjang jalan, naik Xiong Dasan, menangis dengan air mata mengalir di wajahnya, dan orang-orang jalanan di sekitarnya, termasuk Zhan Wang, penuh dengan tanda tanya. Ye Chen ingin keluar, tapi dia dihancurkan oleh tubuh wanita suci itu. Sudut mulut santo wanita itu sedikit terangkat, dan dia melirik Xiong Dasan dan Zhan Wang, dia bisa melihat keadaan mereka berdua, satu adalah reinkarnasi, yang lain adalah perampokan, dan dia memejamkan mata sesaat. Dia acuh tak acuh, yang menarik baginya adalah pintu masuk ke dunia prasejarah kuno. Dia tidak peduli, tapi Ye Chen peduli, melihat Xiong Dasan melalui bayang-bayang, orang-orang di kampung halamannya mendapatkan kembali ingatan mereka, terlalu banyak perubahan, pemborosan masa lalu, semuanya berubah menjadi air mata, seperti anak-anak tunawisma, memanggil kampung halaman mereka. Ye Chen tersenyum, penuh perubahan, reinkarnasi sudah terlalu lama jauh dari rumah, dan inilah saatnya untuk kembali. Di sisi berlawanan, tubuh wali perempuan telah diterangi dengan cahaya ilahi, yang berwarna keemasan. Pikiran Ye Chen terganggu, dan dia tanpa sadar menoleh ke belakang, tetapi dia menabrak cahaya ilahi keemasan yang terbang langsung, tidak memihak, dan tenggelam ke tengah alisnya. Dengan baik, Ye Chen mendengus, memeluk kepalanya erat-erat, dan menggeram kesakitan. Melihat ini, pemilik restoran memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Apa yang terjadi malam ini? Dua orang minum, dan mulai bekerja. Salah satunya masih menangis di jalan saat ini, dan seorang pemuda dengan mulut tajam dan pipi monyet masuk. Dalam 3 menit, itu terbang keluar. Sekarang, pria berjubah itu lagi, tanpa peringatan apapun, dia memeluk kepalanya dan berteriak, apakah mudah baginya untuk berbisnis? Dia telah bertemu dengan begitu banyak orang luar biasa dan hal-hal luar biasa. Dengan baik. Ye Chen masih meraung, berdarah dari 7 lubangnya, lautan para dewa berdengung, kepala yang dipegangnya akan meledak, pikirannya kesurupan, semuanya diambang kehancuran saat ini. Orang suci wanita itu diam, dengan mata tenangnya, dia hanya menonton dengan tenang. Dia sedang menonton, Kaisar Ming dan Kaisar Huang juga menonton, masing-masing mengerutkan kening, cahaya ilahi keemasan yang digunakan oleh tubuh suci wanita pada Ye Chen persis sama dengan yang digunakan oleh mereka berdua sebelumnya, dan tujuannya jelas, untuk menggali rahasia tubuh Ye Chen, atau dengan kata lain, adalah identitas asli Ye Chen. Segera, pemandangan serupa muncul kembali. Ye Chen tampaknya memiliki kepribadian ganda, dan tampaknya memainkan berbagai peran,
terkadang seperti perampok, terkadang seperti jenderal, terkadang seperti dokter, terkadang seperti pelayan toko, ekspresi dan nada suaranya berubah seiring peran tersebut, dan dia dapat berkata semuanya kata-kata aneh. Ternyata reinkarnasi dengan sendirinya. Orang suci perempuan itu bergumam pelan, matanya yang indah menyipit menjadi garis, bersinar dengan makna yang dalam, seolah-olah dia telah menemukan jawaban yang dia inginkan dari tindakan Ye Chen saat ini. Di mana pintu masuk ke dunia prasejarah kuno? Kata santo wanita itu. Dengan baik. Ye Chen tidak menanggapi, hanya memeluk kepalanya dan menggeram. Katakan padaku, di mana pintu masuknya, tegur wanita suci itu dengan ringan. Ah! Dengan raungan, Ye Chen bergegas keluar dari restoran seolah-olah menjadi gila, dan tersandung di jalan, kios-kiosnya hancur berkeping-keping, karena Xiong Dasan menangis, itu sudah berisik, tapi kali ini dia lagi, kuno ini kota tiba-tiba menjadi kacau. Di antara restoran, pemilik restoran adalah yang paling cuek dan mengusirnya, ada apa? Meskipun anggur di rumah saya agak tidak enak, itu tidak beracun. Di makam kuno bawah tanah, Bai Zi sedikit mengernyit, dia bisa melihat Ye Chen, tetapi dia tidak tahu mengapa Ye Chen seperti itu, hanya tahu bahwa tubuh suci itu kesakitan, seolah-olah dia tidak punya pikiran, merajalela di kerumunan, menyebabkan banyak kutukan. Ah! Mengutuk diam-diam, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan, terhuyung-huyung keluar dari kota kuno. Tubuh suci wanita ada di belakangnya, mengikuti dengan tidak tergesa-gesa, mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Di mana pintu masuk ke Primordial Great Desolation? Kalimat ini, seperti kutukan, bergema tanpa henti di lautan ilahi Ye Chen, dan itu seperti pisau pahat, diukir berulang kali, sampai Ye Chen memberikan jawabannya. Ledakan. Dengan keras, gunung raksasa 8.000 zang dihantam oleh Ye Chen dan runtuh. Kemudian wanita suci itu tiba, berdiri di bawah langit berbintang, mandi di bawah sinar bulan, seperti mimpi, dia belum pernah mendengar tentang rasa sakit Ye Chen, dan matanya yang tenang dan indah tidak menunjukkan belas kasihan, untuk menemukan jawabannya, dia akan melakukan apa saja. Tidak perlu berlebihan, bahkan jika keduanya berasal dari garis keturunan Sein fisik yang sama. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen menjerit kesakitan, dan kemudian dia benar-benar dimusnahkan Kaisar ke-10 Dacu runtuh di antara puing-puing dan tertidur lelap. Tidak jarang terlihat masih ada sorot kesakitan di antara alisnya, seolah-olah mengalami mimpi buruk, dan pikirannya dihantui oleh mimpi buruk, tidak mampu melepaskan diri. Orang suci wanita itu mengerutkan kening dan turun dari langit. Namun, sebelum dia mendekati Ye Chen, dia melihat lingkaran kesunyian, menyebar dari tubuh Ye Chen. Itu adalah Kaisar Wei, kekuatan Kaisar yang paling ekstrim. Ruang yang hancur runtuh inci demi inci, dan itu sangat dekat dengan Dacheng. Dia juga terhalang oleh halo dan mundur setengah langkah. Ye Chen yang tertidur bangkit, menutup matanya, bergoyang, dan berjalan menuju santo wanita itu selangkah demi selangkah. Tubuhnya seberat gunung, seolah menginjak alam semesta, menginjak yin dan yang. Setiap dia melangkah, langit dan bumi akan bergoyang. Zaman telah tiba, menumbangkan kepalsuan dunia. Orang suci wanita itu menstabilkan sosoknya, alisnya yang cantik berkerut, dan matanya penuh ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia yang bergoyang, ada ledakan konstan, lambat dan berirama, itulah kecepatan Ye Chen. Memantulkan cahaya bintang yang terang, dia membuka matanya. Matanya seluas langit berbintang, terjalin dengan kaisar, dewa dan dewa, bersinar dengan cahaya kekacauan. Segala sesuatu di dunia manusia berevolusi di matanya. Satu pandangan bisa melihat selama berabad-abad. Satu pandangan dapat menekan Xian Xiong. Pada saat ini, santo wanita itu mundur selangkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkah Ye Chen tidak melambat, dan waktu telah ditentukan untuk itu. Setiap kali dia mengambil langkah, santo wanita itu akan mundur selangkah, seolah-olah dia benar-benar akan dipaksa ke tepi alam semesta sebelum semuanya berakhir. Pembaruan tercepat, harap baca tanpa jendela pop-up. N.